Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan beberapa hal kepada jamaah sekalian, kami mohonkan kepada jamaah yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2 bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, sehingga jamaah yang akan menyusul sampai bisa mendapatkan tempat parkir yang layak. Dan juga kami beritahukan kepada jamaah yang masih berada di luar, kami persilahkan untuk masuk ke dalam masjid dan mengisi saf yang ada di depan, sehingga tidak mengganggu jamaah lainnya yang akan masuk dan menyusul sampai. Dan juga kami mohonkan kepada anak-anak sekalian agar kiranya bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan bernapas segar sampai dengan detik ini, dan juga bisa melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita semua sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tidaklah berkurang rezeki seseorang karena bersedekah. Barang siapa menahan makanan dan makanan itu busuk di tangannya, maka Allah akan menahan rizkinya dan rizkinya itu busuk di tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Perlu kami laporkan kepada jamaah sekalian bahwasanya berdasarkan laporan keuangan sampai dengan hari ini, pengeluaran kita adalah Rp5.911.000 dan pemasukan kita adalah Rp3.160.000, sehingga kas kita sampai dengan detik ini adalah Rp25.904.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Hari ini 3 Ramadan 1447 Hijriah, atau juga ada yang mungkin 2 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan 20 Februari 2026 Masehi. Waktu Jumat kita adalah jam 12:25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan alhamdulillah Imam Khotib sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Sahabuddin Kaledar SPDI. Dan muazin nanti kami mohonkan kepada Pak Rizani. Perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian, di Ramadan ini banyak sekali kegiatan kita yang kita laksanakan, diantaranya adalah sholat tarawih berjamaah, dan setelahnya kita melaksanakan tadarusan, dan itu kami harapkan peran serta dari jamaah semuanya agar bisa bergabung dan juga kita belajar bersama-sama agar nantinya kita bisa terbebas dari buta huruf membaca Al-Quran, dan juga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga kegiatan TPQ masih terus dilaksanakan setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu ba'da asar. Tausiah subuh atau taklim tetap kita isi seperti biasanya setiap hari setelah sholat subuh yang diisi oleh DKM, dan itu bergiliran, dan diharapkan kita ke depannya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga perlu kami sampaikan bahwasanya beberapa tahun yang lalu sudah kita mulai kegiatan yaitu buka puasa bersama yang sudah kita terapkan, dan kami mengajak jamaah semuanya dari manapun bisa bergabung
untuk buka puasa bersama di selasar masjid yang disediakan oleh DKM yang bersumber dana dari para dermawan dan juga jamaah yang menyumbangkan baik uang ataupun takjil ke dalam Masjid Rukis ini, sehingga bisa kita rasakan bersama manfaat dan juga menikmati makan tersebut sehingga mendapatkan berkah untuk kita semuanya. Dan tidak menutup kemungkinan bagi jamaah yang ingin memberikan takjil ke masjid, kami persilakan meskipun tidak ada jadwal tertentu, bisa memberikan kapanpun, dan itu akan kita tampung, dan semoga itu semua bisa disalurkan dan dinikmati oleh jamaah semuanya yang berpuasa. Dan juga kegiatan ATM beras tetap kita laksanakan, yaitu ATM yang sudah kita kelola beberapa tahun yang lalu, sehingga sampai dengan saat ini kita kelola secara mandiri, dan alhamdulillah bisa dirasakan oleh 20 penerima kaum mustahik, dan semoga nantinya akan lebih luas lagi sehingga tidak ada lagi jamaah sekitar masjid ataupun jamaah lainnya yang tidur dalam keadaan lapar. Dan juga tabungan kurban yang sudah kita sepakati beberapa bulan yang lalu dengan total Rp2.750.000 yang bisa diangsur per Jumat Rp50.000. Alhamdulillah sudah beberapa orang yang melunasi, dan semoga beberapa bulan sebelum pelaksanaan Hari H Idul Adha kita bisa mendapatkan hewan kurban terbaik yang bisa kita sembelih dan kita bagikan untuk jamaah atau saudara-saudara kita yang lainnya. Perlu kami sampaikan dan ingatkan kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhotbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh sebab itu kami ingatkan agar kita sama-sama mendengarkan dengan hikmat apa saja hal-hal baik yang disampaikan oleh khotib, dan semoga itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita kelak di akhirat. Kami harapkan pada seluruh jamaah untuk bisa menonaktifkan seluruh alat komunikasi agar nantinya kita bisa sholat dengan lebih hikmat, sehingga kami harapkan nantinya kita bisa mendapatkan seluruh kebaikan dari ibadah kita pada hari ini. Demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu itu kan, tunggu jadwal yang 26. Kalau bunyi rambut masa Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya takwa yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang lain melaksanakan perintah Allah semampu kita dan menjauhi larangan Allah mampu tidak mampu harus tinggalkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat pertama di bulan yang kita agungkan, di bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Adapun judul khutbah Jumat pada siang hari ini ada lima bekal yang harus kita pertahankan di bulan suci Ramadan ini. Apa bekal yang pertama? Bekal yang pertama yakni bekal iman. Kenapa iman?
Karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini Allah awali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak bilang ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muhajirin, ya ayyuhal ansar, atau ya ayyuhal masyarakat mana. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena berpuasa itu mampu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak akan sanggup untuk menahan lapar dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Maka iman dan iman kita, para ulama menyatakan al-imanu yazidu wa la yanqus. Imannya manusia akan bertambah dan juga akan berkurang. Beda dengan iman kita seperti imannya para malaikat, seperti imannya para al-anbiya, para rasul, para nabi-nabi. Kalau imannya malaikat, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Imannya tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Itulah imannya para malaikat. Sementara imannya nabi, imannya para rasul, al-imanu yazidu wa la yanqus. Iman Nabi itu terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Sementara iman kita kadang bertambah, kadang berkurang. Bagaimana iman kita itu bertambah? Al-imanu yazidu bitta'ah, yaitu orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah imannya akan menambah. Wal imanu yanqus bil ma'siyat, dan iman itu berkurang karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kuncinya, iman itu bertambah karena ketaatan kita kepada Allah, dan iman itu berkurang karena kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal pertama. Bekal yang kedua, yakni bekal amal. Amal harus dipertahankan, amal harus ditingkatkan. Yang amalan-amalan sunnah ditingkatkan. Amalan-amalan wajib kalau ada yang salah diperbaiki. Kenapa amalan sunnah? Para ulama menyatakan barang siapa melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan amalan wajib di dalam bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang penting kita lakukan di bulan Ramadan ini? Bacaan Al-Quran. Kenapa bacaan Al-Quran? Karena bulan mulia. Kenapa dikatakan bulan Ramadan itu bulan yang mulia? Karena bulannya itu di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Maka dikatakan bulan Ramadan itu bulan yang menjadi mulia. Kalau seandainya Al-Quran tidak diturunkan di bulan Ramadan, bisa jadi bulan Ramadan belum dikatakan bulan yang mulia. Maka sayang, seribu sayang hadirin, kalau di bulan Ramadan kita tidak baca Al-Quran. Berapa banyak di antara kita yang melakukan amalan-amalan rutinitas? Kenapa dikatakan amalan rutin? Karena dia rutin untuk melakukan di luar bulan Ramadan. Salah satunya bagi kita bapak-bapak yang sering main dom di malam hari. Sayang, di bulan Ramadan tidak baca Al-Quran di malam hari itu. Waktu main dom di malam hari di luar bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan kita pakai untuk baca Al-Quran jauh lebih baik daripada itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bekal amal. Kemudian yang ketiga, yaitu bekal ilmu. Kenapa ilmu? Karena beda orang yang berpuasa bulan Ramadan dengan menggunakan ilmu, dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tidak pakai ilmu, itu beda. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, barang siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin dua-duanya, dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Salah satu yang ingin khatib sampaikan kepada kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir kita semua saat berbuka puasa, begitu terdengar azan dari Masjid Rukis, kita sudah mempersiapkan berbuka. Begitu dengar azan dari Masjid Rukis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau dengan doa yang lain, zahabat zum'a wa batallatil uruq wa thabatal ajaru insyaallah. Itu yang kita lakukan. Padahal yang baik itu jangan langsung berdoa, tapi yang baik itu adalah begitu waktu buka tiba langsung mengucapkan kalimat
alhamdulillah, bismillah, lalu kemudian minum air. Jangan banyak-banyak. Setelah minum air, setelah itu letakkan gelasnya, baru berdoa, Allahumma lakasuntu, dan seterusnya. Dan ditambahin di situ. Kenapa? Karena saat itulah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ada 3 orang yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang musafir, yang kedua orang yang dizalimi, dan yang ketiga orang yang berpuasa sampai datang waktu berbuka. Yang belum naik pangkat, minta doanya untuk dinaikkan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utangnya belum dilunaskan oleh Allah, di situ doa agar Allah mudahkan bisa kita bayar utangnya. Kesempatan kita berdoa di situ. Setelah selesai berdoa, jangan langsung makan. Jangan langsung banyak makan. Kenapa? Amalan wajib di depan kita. Apa itu? Salat maghrib berjamaah. Hampir kita lihat dari masjid-masjid di kota Mana ini, salat maghrib tidak sampai 1 saf. Kemana semua? Orangnya semua berbuka di rumah masing-masing. Nanti tarawih baru datang. Padahal tadi khatib menyampaikan amalan wajib sangat penting di bulan Ramadan itu. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan saat berbuka puasa? Jangan menggunakan yang dingin. Kita sedikit air sedingin-dinginnya. Padahal yang bagusnya kalau ingin manis, manis yang hangat. Jangan manis yang dingin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saumu tasihah." Puasalah engkau agar kau sehat. Kalau kita selesai puasa lalu kemudian sakit, bukan salah hadis Rasulullah, tapi salah pola kita berbuka. Ilmu kedokteran menyatakan apa hadirin? Saat kerongkongan masih kering, perut masih kosong, lambung masih kosong, kita isi dengan yang dingin, maka mudah untuk sakit. Maka yang harus manis dengan hangat, atau manis tidak perlu hangat, tidak perlu dingin, itu yang bagus. Atau dengan kurma, ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mulai kalau mungkin selama ini kita salah, mulai sore nanti kita coba untuk terapkan itu. Sehingga pas maghrib, Masjid Rukis penuh dengan jamaahnya. Karena makan minum nanti setelah selesai sholat maghrib hadirin. Yang berikutnya, yang ketiga, yang kita persiapkan adalah bekal harta. Bekal tanci. Kenapa tanci? Sudah disampaikan tadi, sambutan tadi, di bulan Ramadan ini berlomba-lomba untuk infak sedekah. Dilipat gandanya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahala orang yang berbuka puasa. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, makanan seperti apa ya Rasulullah yang harus kita berikan kepada orang yang berbuka puasa?" Kata Nabi, hatta setengah kurma, hatta setengah biji kurma, itu sudah engkau dianggap bersedekah kepada orang yang berbuka puasa. Apalagi air segelas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, bekal yang kelima, yaitu mensucikan hati kita. Bagaimana mungkin kita beribadah di dalam bulan yang kita sebut bulan yang suci, sementara hati kita tidak suci. Bahkan anak ditolak amal ibadahnya oleh Allah kalau dia belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Dan hal ini dalam satu riwayat, Rasulullah ketika naik di atas mimbar, beliau mengucapkan 3 amin. Dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan 3 kali amin?" Maka Rasul menyatakan, saat itu malaikat Jibril datang kepadaku, lalu kemudian beliau berdoa. Apa isi doanya? Kata Jibril, "Syaqiya abdun adraka ramadana fansalahu minhu wa lam yughfar lahu." Celaka orang yang menjumpai Ramadan sampai berakhir Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak beristighfar kepada Allah, karena dia tidak minta ampun kepada Allah, karena dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak cucu Adam, setiap umat Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti melakukan kesalahan. Khairu khata'ina, dan sebaik-baik dari orang yang melakukan kesalahan itu at-tawwabina, yaitu orang yang mau mengakui kesalahannya lalu minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata malaikat Jibril, "Syaqiya abadun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhuluhal jannah." Kata Jibril, barang siapa atau celaka orang yang menjumpai kedua orang tua
atau salah satu di antara keduanya, namun tidak menyebabkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin berbuat baik kepada orang tuaku." Lalu Rasulullah menyatakan, "Ya sudah, berbuat baik saja." Kata sahabat, "Tapi ibuku sudah meninggal ya Rasul. Bagaimana cara saya berbuat baik kepadanya ya Rasulullah?" Kata Rasul, orang tua yang sudah meninggal, dia menanti 3 hal, menunggu 3 hal dari anak-anaknya yang masih hidup di dunia. Yang pertama adalah doa dari anaknya buat orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, melanjutkan kebaikannya yang selama beliau masih hidup. Kalau anaknya tidak melakukan kebaikan itu, maka orang tua kita sedih di alam kuburnya. Dan yang ketiga, yaitu infak sedekah mengatasnamakan kedua orang tua. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah seperti apa ya Rasulullah kepada orang tuaku yang sudah meninggal?" Kata Rasul, "Sedekah air." Kata sahabat, "Maksudnya bagaimana ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Bangunkan sumur atas nama ibumu. Selama sumur itu dipakai, airnya dipakai, maka amalan kebaikannya akan mengalir terus kepada ibumu yang ada di liang lahat, yang ada di alam kubur." Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang ketiga kata malaikat Jibril, "Syakiya abadun zukirta indahu walam yusalli alaika." Orang yang duduk di sampingmu lalu kemudian mendengar namamu disebut tapi dia tidak berselawat kepadamu. Orang yang mendengar nama Rasul tapi tidak berselawat kepadanya, maka dia termasuk orang yang celaka, kata malaikat Jibril. Dan Rasulullah yang mengaminkan. Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Tidak mungkin tidak diterima oleh Allah, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari masih di awal-awal bulan Ramadan, kita habiskan memaksimalkan waktu kita untuk kita beribadah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam bulan Ramadan ini, karena kita sangat rugi kalau kita tidak berbuat baik di dalam bulan Ramadan ini, karena tidak ada di antara kita yang kumpul di Masjid Trubis ini yang memastikan bahwa dia akan ketemu dengan Ramadan 1448 Hijriah yang akan datang. Semoga khutbah yang singkat ini ada hikmahnya. Barakallahu wali wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima hafi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad fi syahri Ramadan. Allahumma hidayah umat sayyidina Muhammad fi syahri Ramadan. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad fi syahri Ramadan. Allahumma jabur umat sayyidina Muhammad fi syahri Ramadan. Allahumma tahhir qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jikalau Engkau ridha, maka terbuka semua dari segala yang terkunci. Ya Allah, jikalau Engkau ridha, maka mudah semua dari segala yang sulit. Ya Allah, jikalau Engkau ridha, maka terang semua dari segala yang gelap. Ya Allah, jikalau Engkau ridha, maka halal semua dari segala yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrallahi akbar. Aqimis shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Safnya dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشركين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
warahmatullahi wabarakatuh.